Sumpah merinding guys. Ini tuh sedih banget sumpah. Lebih memuncak jadi sob. Hai, welcome back. Jadi hari ini aku mau baca buku baru. Aku mulai di hari Kamis. Dan sekarang udah jam 21.24 atau setengah 10. Dan aku mau baca buku yaitu Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Ini udah jadi wishlist lama banget dan udah jadi TBR kayaknya dari tahun lalu. Tapi karena aku selalu sibuk dan nggak bisa menyelesaikan banyak bacaan, aku udah lumayan kecantol sama Keigo Higashino ini karena aku baca bukunya yang The Newcomer. Karena jujur misteri thriller gitu not my cup of tea kalau untuk bacaan ya, karena aku suka kayak takut gitu loh, merinding. Tapi karena pas aku baca kayak seru juga ya, ternyata vibes saat aku nonton film thriller itu juga dapet saat aku baca. Jadi kayak aku penasaran banget. Tapi setauku ini bukan, ini genre misteri, tapi kayak bukan yang pembunuhan, bukan yang murder gitu loh, setauku ya. Keigo Higashino kan terkenal sebagai penulis genre misteri, tapi dia juga nulis fantasi, dan ini termasuk tulisan atau masuk ke genre fantasi. Nah, blurbnya yang ada di belakang: ketika 3 pemuda berandal bersembunyi di toko kelontong tak berpenghuni setelah melakukan pencurian, sepucuk surat misterius mendadak diselipkan ke dalam toko melalui lubang surat. Surat yang berisi permintaan saran. Sungguh aneh. Namun surat aneh itu ternyata membawa mereka dalam petualangan melintasi waktu, menggantikan peran kakek pemilik toko kelontong yang menghabiskan tahun-tahun terakhirnya memberikan nasihat tulus kepada orang-orang yang meminta bantuan, hanya untuk 1 malam. Dan saat fajar menjelang, hidup ketiga sahabat itu tidak akan pernah sama lagi. Aku penasaran karena ini kan fantasi ya, jadi aku udah nggak sabar untuk baca buku ini. Sebenarnya aku udah mulai mengurangi mengonsumsi kopi. Susah ya buat nggak minum kopi sama sekali. Jadi sekali-sekali aku minum kopi dong. Oh ya, ada 398 halaman ternyata. Dan aku tuh sebenarnya kayak tiap malam aku ngecek toko Orean buat beli buku, buat check out buku. Tapi aku mikir-mikir lagi karena TBR aku masih banyak kan. Dan aku takutnya aku cuman kayak mengikuti insting berburu aku untuk membeli buku, karena aku udah kepengen banget buku itu kayak jadi milik aku gitu. Tapi setelah dipikir-pikir masih banyak juga TBR aku yang belum aku baca, jadi mending aku setidaknya aku menghabiskan dulu beberapa buku untuk dibaca, baru sebagai rewardnya aku beli buku baru. Sesuai sama blurbnya, bagian awal buku ini memang menceritakan tentang bagaimana ada 3 orang pemuda yang mereka habis melakukan tindakan kriminal, yaitu mencuri, dan ada sesuatu yang terjadi sampai mengharuskan mereka harus bersembunyi. Dan mereka bersembunyi di toko yang sudah lama nggak berpenghuni, yaitu toko kelontong. Nah, tiba-tiba saat mereka masih kayak belum lama di toko itu, ada yang menyelipkan surat gitu, dan surat ini misterius karena mereka nggak tahu siapa yang ngasih surat ini. Sumpah merinding guys, merinding, soalnya ini aku bacakan udah malam, nggak tahu kenapa, pokoknya kayak merinding aja gitu vibesnya, atau mungkin aku aja yang parnoan. Aku suka banget vibes buku ini, dan ini yang aku tunggu-tunggu dari Keigo Higashino. Mungkin cuman karena aku yang baru nggak terlalu banyak baca buku misteri ya, tapi aku suka banget vibes buku ini. Kayak walaupun ini kan fantasi, tapi dibikin penasaran juga. Terus kayak dibikin kayak aku suka nebak-nebak gitu loh. Pasti karena ini, itu tuh gini. Aku kayak ngobrol gitu loh sama buku ini, dan I like this vibes. Aku baru sampai di sini di halaman ke-70. Di halaman ke-70 bab yang pertama. Di bab yang pertama ini menceritakan tentang surat yang mereka terima dari seseorang yang menggunakan inisial. Jadi mereka berkomunikasi lewat surat, saling berbalas surat gitu. Baca cerita ini tuh menurutku pribadi, aku nggak bosen. Bab pertama walaupun panjang,
tapi aku kayak nggak bosan gitu loh, soalnya makin penasaran apa yang bakalan terjadi lagi, sebenarnya kayak apa dan lain-lain gitu. Dan aku kayak udah pengen banget menyelesaikan buku ini tapi sekarang udah hampir jam 2 dan harusnya aku udah tidur. Aku mulai baca ini di jam 12 malam karena ternyata pas aku take video yang pertama itu tiba-tiba aku ada harus kayak chat-chatan gitu sama temanku dan gak disangka ternyata udah jam 12 malam. Jadi aku tetap baca tapi ternyata selesainya sampai jam segini dan sekarang aku udah mau tidur. Bye bye. Hai, ini udah pagi 7.34. Jadi aku mau lanjut baca buku ini karena aku udah penasaran banget. Kayak pengen buru-buru bisa selesai. The Smell of Books. Aku nangis guys, sedih banget. Apalagi kalau udah bicara soal keluarga, aku tuh paling nggak bisa. Sumpah guys, ending bab 2 bikin aku melongo. Anjir lah, hampa banget sumpah, gak expect. Astaga, bahkan nangis pun kayak ini udah keesokan harinya dan aku lanjut baca dan aku nggak expect kalau bakalan banyak cerita yang sedih gitu loh. Sejauh ini sih menurutku ya, walaupun seingatku pernah baca review-review gitu ada orang-orang yang katanya bosen di tengah jalan, tapi kalau aku justru ini page turner gitu karena kalau aku nggak lanjutin baca, aku makin penasaran gitu apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi sama orang ini, gimana kelanjutan cerita mereka, dan lain-lain gitu. Jadi menurutku ini sangat amat page turner. Aduh, kenapa ceritanya kayak gini anjir. Ini tuh sedih banget sumpah. Sumpah, ini tuh bahagia tapi kayak menyedihkan gitu loh. Emang karya Keigo Higashino emang masterpiece sih menurutku. Dari cerita, padahal aku baru satu buku loh yang aku baca, itu pun buku thriller, tapi kayak aku bisa banget tersentuh sama gimana cara Keigo Higashino membangun suasana dalam ceritanya, mengeksekusi ceritanya. Nggak bisa diprediksi ceritanya ini dia mau mengarah kemana, dia mau bawa kemana ceritanya. Perasaan setelah membacanya itu kayak hampa gitu loh. Little update, aku tadi pagi kan baca tapi kayak cuman baru beberapa halaman doang. Terus hari ini aku baca dari halaman 160, sekarang udah halaman 266. Aku baca segini. Harusnya ini kalau udah novel yang tipis dia udah selesai sih. Sekarang udah jam 15.45 dan aku harus beberes karena harus pergi ke satu tempat. Hai, aku lanjut baca lagi dan oh my god, sumpah merinding. Oh my god, merinding. Oh my god.
Hai, jadi aku baru menyelesaikan tugasku untuk membuat PowerPoint PPT. So, sekarang aku mau baca. Jadi aku masih ada sekitaran 80-an halaman lagi buat ending. Dan semalam aku udah gak kuat, kayak mataku udah sakit dan aku harus segera tidur. Jadi aku memutuskan untuk ya udah dipending dulu. Soalnya kan cukup banyak ya, hampir 100 halaman. Dan untuk menuju ending kan pasti emosinya bakalan lebih memuncak. Jadi aku memutuskan untuk dipending di hari ini buat bacanya. Aja kita Pride and Prejudice. Hai, I'm back. Jadi, mari kita baca. Hai, aku baru pulang gereja dan di sini aku makan sop. Jadi aku mau lanjut baca. Tadi aku ke gereja dulu dan masih ada 40 halaman lagi. Wait. Merinding. Tinggal dikit lagi dan oh my god, I'm so excited. Gimana cerita ini akan berakhir? Soalnya sepanjang baca bagian terakhir ini tuh aku kayak wow, oh my god, oh jadi gitu, oh ternyata ini gitu. Alurnya nggak ketebak sih kalau bagi aku ya. Oh my god guys, aku baru selesai baca. Such a wonderful experience. Kayak kepalaku tuh selama baca ini, selama kayaknya kurang lebih 4 hari. Aku seneng sih baca buku ini. Kayak sangat heartwarming, bahkan bisa dibilang cukup banyak pelajaran hidup. Tapi juga kisah-kisah mereka, aku jadi
kesannya jadi ikut masuk dalam cerita ini, walaupun narasinya cukup banyak karena kan ini penjelasan dari narator yang membawa kita ke ceritanya kan. Jadi memang aku mungkin bisa paham kenapa ada orang-orang yang bilang kalau pas di pertengahan mereka bosan. Tapi kalau aku pribadi ini page turner banget, kayak setiap ceritanya tuh mereka saling keterkaitan gitu loh antara satu dengan yang lainnya. Jadi kayak ada emang benang merahnya, kan cuman sekedar cerita random aja. Dan aku suka ini tuh bukunya tebel ya, tapi pas kayak udah setengah lebih perjalanan, aku jadi kayak sayang gitu harus berpisah sama buku ini. Tapi penasaran, jadi aku harus terus lanjut buat baca. Dan menurutku ini lumayan banget, dimana aku bisa menyelesaikan hampir 400 halaman ini dalam waktu 4 hari di tengah kesibukan aku yang lumayan padat. Karena itu mungkin karena aku juga baru keluar dari reading slump, dan berarti itu menggambarkan betapa serunya buku ini. Karena yang tadi aku bilang, walaupun banyak narasinya, tapi karena cerita yang dibangun tuh, dunia yang dibangun sama tokoh kelontong Namiya ini sangat amat membuat aku penasaran gitu sama mereka bakalan kayak gimana ya gitu. Mungkin nanti aku akan buat review untuk buku ini secara singkat di video yang lain, atau mungkin cuman di TikTok aja. Jadi sekian dari aku untuk reading vlog selama 4 hari ini. Bye bye.